Saudara, sejumlah pemain timnas menyampaikan respons di media sosial soal kabar pemberhentian Sinteyong. Satu penggawa timnas, Justin Hubner, menyayangkan kepergian STY karena menurutnya STY telah membawa timnas ke level yang berbeda. Justin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan dari STY. Kapten Timnas Jai Idzes di fitur story Instagram menyampaikan terima kasih kepada STY untuk segala kenangan bersama timnas. Dia yakin keputusan PSSI sudah mempertimbangkan yang terbaik untuk bangsa. Sementara pemain belakang Asnawi Mangkualam menyebut cinta dan perhatian STY kepada para pemain ada di level berbeda. Terima kasih untuk semuanya, kata Asnawi Mangkualam. Sedangkan dari Marcelino Ferdinand, salah satu pemain timnas yang dikenal sangat dekat dengan Sinteyong, menyampaikan terima kasihnya untuk segala kepada Sinteyong, dan Marcelino mengaku bangga menjalani 4 tahun di bawah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Informasi terbaru, saudara. Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano mengklaim Patrick Kluivert sudah mendatangani kontrak selama 2 tahun dengan timnas. Patrick adalah mantan striker tim nasional Belanda yang memiliki lisensi kepelatihan. Saat aktif sebagai pemain, Kluivert pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie, Liga Champions Eropa, Piala Super Eropa hingga Piala Interkontinental. Patrick Kluivert juga membawa Barcelona jadi juara Liga Spanyol. Saudara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pemberhentian Sinteyong sebagai pelatih timnas. Lalu apa pertimbangannya dan siapa sosok yang bakal menjadi pengganti Sinteyong? Kita akan bahas bersama jurnalis olahraga harian Kompas Muhammad Ihsan Mahar. Selamat sore, Mas Ihsan. Sore Mas. Mas Ihsan, ini mengejutkan tentu saja bukan buat kita semua ya, tapi buat pecinta bola seluruh tanah air begitu. Menurut Anda apa yang menyebabkan Sinteyong tiba-tiba diberhentikan? Apakah betul hanya kendala bahasa misalnya? Kalau bisa bicara lebih jauh lagi, misalkan kita bicara jauh sebelum bulan ini, sebelum pergantian tahun, tepatnya pada November lalu. Kebetulan saya juga sudah menulis itu. Dan saat itu saya sudah mendengar desas-desus setelah tim berakhir kekalahan lawan Cina bulan Oktober. Dan beberapa kembali itu. Setelah itu mulai ada tuh friksi di dalamnya, terutama seperti yang dikatakan Pak Erick tadi, setelah melawan Bahrain. Nah, menariknya kenapa masalah komunikasi, memang kita tahu Coach Shin ini kan tidak bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, meskipun sudah menjalani 5 tahun, terhitung dari Januari 2020, berarti sudah 5 tahun di Indonesia tapi belum bisa berbahasa Indonesia dan juga belum bisa berbahasa Inggris. Dan meskipun sudah ada 2 asisten pelatih yang relatif baru di tubuh timnas dalam setahun terakhir yang bisa berbahasa Inggris dan menjadi komunikasi, 1 asisten untuk pemain outfield dan 1 asisten lagi untuk khusus untuk Martin Paes di posisi penjaga gawang. Jadi sebenarnya sudah ada, tapi dalam praktiknya ketika melawan Bahrain itu beberapa pemain mencoba berdiskusi dengan Coach Shin. Budaya diskusi ini kan hal yang bisa dikatakan sangat lumrah. Betul. Bagi pemain yang sebenarnya kita punya dari era Pak Erick Thohir ini ada 10 pemain keturunan atau diaspora yang tanda kutip diboyong oleh Pak Erick untuk membela timnas. Ada 10, dan mereka ini sudah terbiasa dengan budaya diskusi itu di Belanda. Nah, itu yang mereka coba ajak Coach Shin saat itu. Yang saya dengar setelah pertandingan melawan Bahrain. Tapi nyatanya saat itu karena komunikasi ini bandal bahasa itu, akhirnya komunikasi selama ini hanya satu arah dan diskusi itu yang tidak tumbuh. Nah, itu yang membuat akhirnya ketika melawan Cina ada mulai friksi dan sinyal-sinyal. Kalau ditanya siapa sebenarnya yang bermasalah, itu bisa dilihat dari susunan line up pemain yang diturunkan Shin. Banyak yang aneh, banyak pemain-pemain diaspora yang selama ini itu cukup selalu jadi andalan, misalkan Tom Haye misalnya seperti itu, tapi ternyata dicadangkan. Nah, itu adalah sinyal bahwa beberapa pemain yang cukup vokal dan mengajak Coach Shin berbincang pada selesai laga melawan Bahrain yang kita tahu berakhir sangat menyakitkan 2-2 buat timnas Indonesia. Oke. Dan
perihal bahasa ini katanya ada di kontrak juga ya, di Ada, kontrak betul. Sinteyong Kontrak sudah tertulis. terbaru Coach Shin yang seharusnya kemarin ditenangani sampai Juni 2027 itu memang ada klausul harus berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Indonesia. Tapi yang saya dengar Coach Shin ini sudah setahun. Terakhir itu setelah kembali dari Cina, dicek gimana perkembangan belajar bahasa Indonesia, ternyata belum ada juga perkembangannya. Jadi memang hal ini yang akhirnya membuat komunikasi itu yang relatif tidak berjalan di timnas. Oke, itu tadi soal bahasa. Kalau soal strategi yang disinggung oleh federasi juga oleh PSSI, apakah ini strategi yang tidak cocok, yang dinilai tidak cocok dengan pemain-pemain, komposisi pemain timnas yang ada sekarang, termasuk pemain-pemain diaspora, atau bagaimana? Kalau kita melihat memang dengan pemain-pemain diaspora tadi, ada 10 pemain relatif baru dalam 10 tahun terakhir ini. Dan mereka rata-rata memang kental dengan budaya sepak bola Belanda, total football, dan permainan yang relatif lebih teknikal dibanding fisikal gitu kan. Ini berbeda dengan akar sepak bola Korea Selatan yang memang menuntut fisik prima. Itu yang melihat misalkan kita salah satu contoh, Tom Haye itu dalam putaran ketiga ini relatif dia belum pernah bermain selama 90 menit. Dan meskipun kalau kita lihat kuncinya sebenarnya kan lini tengah ini Tom Haye jadi harapan kita. Bisa dikatakan gelandang tengah terbaik yang kita miliki saat itu. Jangkar lah ya. Jangkarnya permainan kita. Begitupun juga yang saya lihat memang relatif hanya Calvin Verdong yang punya fisik di atas rata-rata pemain lainnya. Nah itu yang membuat akhirnya kurang bisa berjalan gitu strategi dan segala macamnya. Jadi itulah salah satu aspek strategi. Memang ya mau tidak mau otomatis dengan sekarang misalnya terbaru ada Patrick Kluivert, Pak Erik akhirnya mencari pelatih langsung ke Belanda, ya memang itu benar-benar dipengaruhi oleh latar belakang sepak bola sebelumnya. Ketika kita sekarang punya mayoritas pemain diaspora yang base-nya dia emang Belanda, emang butuh orang yang setidaknya base Eropa lah yang bisa memainkan sepak bola sesuai dengan permainan kita saat ini. Nah, kalau begitu saya menarik penggantinya nih kalau begitu. Kalau tadi butuh pelatih yang base-nya mengerti pemain-pemain di Eropa. Ini Don Fabrizio Romano sudah bersabda nih Mas. Hari ini saya lihat di media sosial beberapa menit yang lalu dia posting gitu, dia dia upload begitu. Kalimatnya ya biasa, dimulai dengan here we go. Here we go, katanya Patrick Kluivert will sign in as a new Indonesian national team head coach. Sejauh mana informasi ini bisa dipercaya? Itu yang saya dapatkan sampai semalam. Ya saya kemarin memang sudah mulai banyak, tapi saya baru bisa mengkonfirmasi informasi pergantian Coach Shin, dan akhirnya ada Patrick Kluivert yang namanya paling mencuat dari 3 nama yang tadi Pak Erik sebutkan. Memang kalau dia Patrick Kluivert yang paling punya kans besar, dan juga memang dia kita tahu bahwa dia sekarang posisinya sedang lowong setelah berakhir kerjasama dengan Adana Demirspor tadi di Turki sejak Desember 2023. Oke, berarti sudah tidak melatih sekarang ya? Sudah tidak melatih, sudah lebih dari 1 tahun tidak melatih gitu kan. Meskipun memang banyak suara-suara negatif nih, karena Kluivert, karena kita tahu Kluivert belum pernah berikan trofi sebagai pelatih gitu kan. Dan kalau dibilang dibandingkan head to head dengan Coach Shin datang ke Indonesia dengan bekal sebagai pelatih timnas Korsel di Piala Dunia 2018, sedangkan Kluivert tidak gitu. Tapi kalau di sisi lain saya melihat Kluivert justru juga bisa ibaratnya memenuhi keinginan dan pemain-pemain kita yang mayoritas bermain di Eropa dan base lahir di Belanda, besar di Belanda. Karena Kluivert ini juga sebenarnya sangat kental karena dia kan keturunan Belanda dan Suriname, dan juga dia dalam karir kepelatihan setelah pensiun dia juga berkaitan erat dengan diaspora karena dia pernah menjadi pelatih dan juga bisa dikatakan hampir seperti perannya direktur teknis bagi timnas Curaçao medio 2016 sampai 2018. Jadi persinggungan dia dengan diaspora Belanda di belahan dunia lain itu sudah pernah terwujud begitu ya. Nah, kalau begitu dengan adanya sabdanya Don Fabrizio ini, ini menganulir juga kemungkinan masuk pelatih lain seperti tadi sudah disinggung Louis van Gaal, ada Giovanni van Bronckhorst. Ini sudah menganulir itu atau masih ada kans sebenarnya? Kalau saya melihat Kluivert ini sudah 80%. Tinggal dia datangnya tanggal 11 nanti, 11 malam rencananya gitu kan. Jadi informasinya tanggal 11 datang ke Indonesia, 12 di-announce gitu. 12 siang lah di-announce. 12 malam bertemu dengan pemain timnas yang berkarir di Liga 1. Dan ke 13-nya baru bertemu dengan pejabat pemerintahan kita. Yang menarik juga dari postingannya Fabrizio Romano ini adalah kontraknya katanya 2 tahun dengan kesepakatan 2 tahun perpanjangan. Betul. Ini apakah
dilihat 2 tahun prestasi dulu baru nanti diperpanjang atau bagaimana artinya? Ya kalau dengan kita melihat klausul yang tadi juga Peri juga menyebut 2+2, 2+2. berarti emang melihat dari performa di dalam 2 tahun pertama ini. Oke. Jika sesuai dengan target lolos ke Piala Dunia dan juga tampil baik di Piala Asia 2027 yang itu akan berlangsung pada Januari 2027 di Arab Saudi, otomatis jika bisa memenuhi target-target itu akan berlanjut 2 tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan maksimalnya itu Kluivert kalau misalkan lancar dan bisa memenuhi target sampai akhir 2029 lah di Indonesia. 2009. Terakhir, kalau begitu dengan waktu 2,5 bulan ya kira-kira ya menuju pertandingan kualifikasi Piala Dunia lagi nih. Dengan waktu itu, jika memang nanti pelatih baru diumumkan tanggal 12, apakah bisa langsung tune in, langsung bisa mengejar ya boleh dibilang sekarang apa yang sudah diterapkan oleh Sintayong kan juga masih terpupuk sebenarnya sekarang. Apakah bisa langsung tune in atau justru akan ada perombakan besar? Kalau saya melihat akan kerangka timnas sekarang dibandingkan terakhir melawan Arab Saudi itu tidak akan berbeda jauh, mungkin sekitar 75%-nya masih sama, terutama pemain diasporanya. Tapi memang kalau kita melihat setelah friksi di Bahrain dan Cina, kembali melawan Jepang dan Arab Saudi di Jakarta, itu memang pemain akhirnya mereka berjuang sendiri-sendiri gitu. Akhirnya dalam artian kita tahu oleh JIJ melakukan memimpin teman-temannya untuk saling, akhirnya dari pemain masing-masing mereka ingin memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Nah, dengan kehadiran Kluivert, pemain ini secara personal mereka sudah solid sebenarnya. Jadi dengan kehadiran Kluivert, pengalamannya dia, nah itu juga bisa, dan juga ditambah pemain ini ada beberapa yang saya coba komunikasi juga mereka merasa terhormat nih setelah tahu mendengar Kluivert akan memimpin mereka di Indonesia. Sekali berKluivert gitu ya. Sekali berKluivert, betul. Oke, dan ini akan menambah motivasi kira-kira seperti itu nanti. Dengan beberapa pemain yang tadi sudah saya kontak ya mereka nggak sabar lagi untuk bareng Kluivert Maret nanti. Oke, kita tunggu apakah betul nanti hadir tanggal 11 dan di-announce tanggal 12. Ini jadi jadi penentuan juga untuk timnas kita akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia di sisa pertandingan, dan harapan besar tentu saja ke pelatih baru nanti untuk bisa meloloskan Indonesia di Piala Dunia. Terima kasih Bung Ihsan Mahar yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, jurnalis senior jurnalis olahraga harian Kompas. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa lagi.